fungsi, produk, dan para tokohnya. Insya Allah ini sangat menarik, apalagi beberapa akhir-akhir ini ada video viral bahwa Muhammadiyah adalah NU gitu. Tarawehnya dulu pada zaman Kiai Haji Madalan 23 dan lain-lain lah. Disebutkan bahwa itu kitab rujukan Muhammadiyah. Nanti kita bisa diskusikan Bapak Ibu. Langsung saja kepada Ustadz Dunal Kiram, Ustadz Ruslan Faredi SAG MSI, bisa kami persilakan seluas-luasnya Ustadz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana likitabih wa faddalana ala sairil umam bi akrami ahbabih. Hamdan yastajibul marghubi min ridaihi wa yasta'tibul mahzuna min ata'ih. Wa yaj'alna minasyakirina li na'amihi was-sabirina ala bala'ih wal 'arifina li awliyaihi wa alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudaraku sekalian, segenap dosen, mahasiswa dan mahasiswi yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Pada kali ini saya diminta untuk memperkenalkan terkait dengan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Mudah-mudahan dalam waktu setengah jam ini paling tidak kita mengenal secara lebih maksimal apa sih Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah itu. Ibarat pepatah, kalau dulu kita sering mendengar tak kenal maka tak sayang, kalau saya mengilustrasikan tak kenal maka tak tahu. Tak tahu maka tak faham maka tak suka maka tak cinta maka tak sayang maka tak diamalkan. Kenapa kemudian orang banyak a priori, bahkan tidak sedikit kemudian mengeluarkan statement-statement yang tidak bijak, hanya karena persoalan-persoalan tertentu yang mungkin secara subjektivitas tidak sesuai dengan harapan. Sehingga tidak jarang kemudian orang menilai Majelis Tarjih itu bukan dengan penilaian yang objektif. Stigmatisasi dilakukan. Ibarat orang mengukur baju di tubuh orang lain. Atau mengukur baju kita sendiri atau baju orang lain di tubuh kita. Tidak semua akan tepat, tidak semua akan sesuai, karena bisa jadi metodologi atau manhajnya tidak sama. Nah karena itulah, kalau kita ingin mengenal Majelis Tarjih, mungkin saya agak-agak percepat ya. Apalagi ini bukan sekolah tarjih, tapi kuliah tarjih 0 SKS. Insya Allah harus dipercepat. Nanti diskusinya mungkin bisa kita maksimalkan. Ada cara yang cukup substantif dan efektif untuk bisa mengenal Majelis Tarjih. Nah nanti akan saya sampaikan pada akhir-akhir itu. Tetapi lebih pertama sesuai dengan harapan dari panitia. Yaitu kita mengenal Majelis Tarjih itu dari aspek historisitasnya, produknya, fungsi dan kewenangannya, hingga para tokoh yang membidani lahirnya Majelis Tarjih. Nah sehingga kalau kita paham secara historis, maka menilai Majelis Tarjih itu pun tidak akan historis. Apalagi kemudian terhadap produk-produk tertentu dinilai dengan tidak sesuai antara manhaj dengan natijahnya, simpulan dari putusan maupun fatwa itu. Secara historisitas, maka kelahiran Majelis Tarjih itu tidak bisa dilepaskan dari eksistensi Muhammadiyah. Eksistensi Muhammadiyah tidak bisa dilepaskan pula dari berbagai macam gerakan-gerakan pembaharuan internasional. Mulai dengan Ibnu Taimiyah di Syria, kemudian Muhammad bin Abdul Wahhab di Saudi Arabia, lalu ada kemudian Jamaluddin Al-Afghani dan murid beliau di Mesir. Apa yang mereka lakukan ternyata itu menjadi salah satu inspirasi. Dan bahkan Kiai Dahlan itu tidak hanya silatul fikri, tetapi juga silatul ilmi wal hadarah.
tidak hanya kontak secara pemikiran, tetapi secara substansial, ilmu-ilmu yang bernilai pembaharuan, bahkan peradaban keislaman itu sendiri menjadi inspirasi. Sehingga kelahiran Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan itu tidak bisa dinafikan dari gerakan dan geliat dari gerakan-gerakan pembaharuan internasional. Nah, sehingga kalau kemudian orang itu sulit menilai Muhammadiyah, kadang dituduh Wahabi. Mana ada Wahabi kemudian melakukan inovasi, kreasi terhadap proses-proses pendidikan misalnya, terhadap metodologi pemahaman keagamaan. Akhirnya tuduhan Wahabi itu menjadi sangat tidak argumentatif. Lalu ketika majelis tarjih, salah satu jiwanya, wawasannya itu adalah purifikatif, tajrid, lalu kemudian dianggap sebagai salafi. Mana mungkin salafi itu kemudian merenggangkan sholat ketika ada pandemi misalnya. Sehingga orang menilai Muhammadiyah itu menjadi kesulitan. Kenapa? Karena silatul fikri, silatul ilmi, dan silatul hadarah tidak identik dengan copy paste. Tetapi melahirkan antitesis yang baru, yang itu bukan Wahabi, bukan Salafi, tapi Muhammadiyah sebagai gerakan zuwujuh. Nah, sehingga kalau kita berdialektika ya dengan teman-teman kita dari berbagai kalangan, tuduhan-tuduhan semacam itu akan gampang sekali kita hadapi itu. Kalau kita melihat secara historisitasnya. Nah, kemudian aspek lain, ketika Muhammadiyah itu lahir, maka kita tidak bisa menafikan misi utama dari Muhammadiyah itu, yang salah satunya adalah misi keagamaan. Pada diri Muhammadiyah itu ada misi pendidikannya, ada misi sosialnya, dan ada misi keagamaannya. Sehingga sering dijuluki dengan zuwujuh, memiliki banyak wajah. Kalau secara sistem kenegaraan, maka Muhammadiyah itu coba dilihat di Kementerian Sosial, ada akte notarisnya. Dilihat di Kementerian Keagamaan, Kementerian Kesehatan, ada semua zuwujuh. Maka Nakamura itu memberikan satu penilaian yang sangat-sangat objektif ilmiah terkait dengan eksistensi Muhammadiyah yang multi wujuh. Artinya menggarap berbagai hal yang berdimensi kemanusiaan sekaligus keagamaan. Nah, sehingga saya sangat-sangat setuju ketika Prof. Din Samsudin berapa kali mengatakan bahwa ruhnya Muhammadiyah itu adalah majelis tarjih. Kenapa majelis tarjih itu dikatakan sebagai ruh? Karena inilah salah satu yang membedakan Muhammadiyah dari LSM. Muhammadiyah tanpa majelis tarjih, apa bedanya dengan LSM-LSM yang lain? Yang bergerak di bidang kesehatan, yang bergerak di bidang sosial, yang bergerak di bidang pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, karena identitas Muhammadiyah itu dan ruh Muhammadiyah itu adalah aspek keagamaan, maka diperlukan satu lembaga, satu majelis, satu institusi yang memiliki kewenangan maksimal untuk melakukan berbagai macam ijtihad hukum keagamaan yang menjadi ciri khas dan identitas Muhammadiyah itu sendiri. Nah, maka pada awalnya kemudian banyak masukan-masukan. Sehingga pada awal kelahiran Muhammadiyah yang diinisiasi oleh Kiai Haji Mas Mansur, maka mengalami metamorfosis. Baik penamaannya, secara institusionalnya, metodologinya, sampai pada gerakan-gerakan pembaharuan keagamaan itu. Nah, maka pada awalnya majelis tarjih itu kan pernah bernama majelis tasri, majelis taftisi, dan lain sebagainya. Lalu bermetamorfosis menjadi majelis tarjih. Pada eranya Prof. Amin Abdullah menjadi majelis tarjih dan pengembangan pemikiran Islam. Yang tidak setuju terhadap Prof. Amin Abdullah kemudian diselewengkan majelis tarjih dan pengembangan pemikiran.
Kenapa? Karena tidak siap dengan logika-logika, dialektika-dialektika, dan berbagai responsibility terhadap pemikiran-pemikiran yang tidak menjadi mainstream di kalangan umat Islam. Nah, barulah kemudian pada era berikutnya menjadi majelis tarjih dan tajdid itu. Apa fungsinya? Mengeluarkan fatwa, putusan-putusan keagamaan yang menjadi pegangan secara resmi warga persyarikatan. Nah, disinilah secara fatsun berorganisasi itu menjadi penting. Kalau kita bicara tentang persoalan keagamaan, merujuk dari dalil-dalil agama, apalagi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, satu contoh kecil saja. Ketika kita mengkaji tentang at-tanawwu fil ibadah, variasi dalam pelaksanaan ibadah, salam saja pada saat doa, pada saat sholat itu berapa variasinya? Mulai dari assalamualaikum kanan kiri, assalamualaikum warahmatullahi kanan kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kanan, warahmatullahi ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kanan maupun kiri. Semua dalilnya itu sahih kecuali satu, warahmatullahi ke kanan, wabarakatuhnya ke kiri, itu yang tidak valid hadisnya secara otentisitas maupun validitas. Tetapi ketika kita ditanya bagaimana pendirian majelis tarjih terkait dengan salam, harus kita sampaikan bahwa pendirian majelis tarjih itu dua. Pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kanan maupun kiri, atau assalamualaikum warahmatullahi kanan maupun kiri. Kalau ada orang Muhammadiyah mempraktekkan itu karena ada dalilnya, sah-sah saja sebagai amalan personalnya. Tetapi dia tidak bisa menjustifikasi atau mengatakan membawa institusi. Nah, itu yang disebut dengan fatsun. Ada etika di dalam berorganisasi. Kita memilih beberapa varian keagamaan yang sama-sama memiliki justifikasi. Baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi. Nah, atas pemikiran itulah kemudian Kiai Haji Mas Mansur menyampaikan argumen-argumen beliau. Terlebih lagi beliau pada saat itu menjadi salah seorang tokoh sentral, tidak hanya untuk wilayah Jawa Timur tapi secara nasional. Maka kemudian pemikiran beliau disampaikan, argumentasi-argumentasi beliau sampaikan, hingga kemudian kepengurusan pertama itu dibentuk. Nah, sehingga kalau poin kedua ditanyakan tokoh-tokohnya, sejak awal ya inilah tokoh-tokoh majelis tarjih itu. Mulai dari Kiai Mas Mansur, Sultan Mansur, Muhtar, dan lain sebagainya itu. Mereka ini adalah as-sabiqunal awwalun yang mampu menginterpretasikan apa yang menjadi pemikiran pokok Kiai Dahlan dalam perspektif atau masalah keagamaan itu. Nah, sehingga sebenarnya ibarat kita mengkorelasikan misalnya fikih, tafsir dan lain sebagainya, sejak ilmu itu belum lahir secara sistematis, prakteknya terjadi. Nah, begitu pula dengan tarjih. Sebelum majelis tarjih itu lahir, sesungguhnya praktek-praktek ketarjihan itu sudah terjadi pada masa itu. Bagaimana orang kemudian segala sesuatu dalam penentuan waktu sangat-sangat fanatik menggunakan ru'yah pada era itu, berani kemudian memunculkan apa yang disebut dengan hisab itu. Ketika awal-awal itu orang kalau melaksanakan sholat berjamaah termasuk idain pasti di masjid, dengan begitu berani menabrak dalam tanda kutip kebiasaan-kebiasaan mainstream itu, kemudian pelaksanaannya di lapangan. Itu praktek-praktek ketarjihan itu. Sehingga nanti kalau kita hubungkan dengan ada buku, kebetulan bukunya saya bawa juga, itu saya baca dengan senyum-senyum sungguhnya. Karena membaca buku ini seperti Muhammadiyah adalah NU, itu orang seperti ngigau di siang bolong. Yang satu lahir tahun 1912, yang satunya lahir tahun 1926. Bagaimana kemudian yang 12 itu dianggap melepaskan kebiasaan mengikuti sesuatu yang lain. Nah, belum lagi nanti kita lihat aspek-aspek itu. Maka kemudian lahirlah di sini pembentukan kepengurusan pada tahun 1928 formalnya. Tetapi kelahirannya itu 1927.
Nah, di kalangan Muhammadiyah kan sering berdebat itu kapan lahirnya, ada yang 27, ada yang mazhab 28. Sebenarnya tahun 1928 itu secara formalitas termasuk penentuan kaedah-kaedah dalam bertarjih. Kenapa majelis tarjih ini lahir? Tentu kalau kita bicara tentang ilmu sosiologi, pasti yang lahir dua hal ini. Ada aspek yang bersifat khariji dan dakhili. Ada aspek atau faktor internal dan ada faktor eksternal. Kalau secara internal, saya membaca berbagai literatur tentang sejarah tarjih. Saya menyimpulkan inilah refleksi dan bentuk konkret kecerdasan seorang Kiai Haji Mas Mansur. Yang pada saat itu kan persoalan-persoalan kemasyarakatan itu berkembang. Di antara persoalan yang berkembang itu ada ranah akidah, ada ranah ibadah, ada ranah muamalah. Padahal ketika menentukan satu status hukum, ada karakteristiknya antara akidah dan ibadah mafdhuh dengan aspek muamalah. Tetapi ketika kaidah-kaidah tarjih ini belum muncul, orang gamang. Masyarakat kita kebingungan. Akhirnya masalah muamalah ditajrid, dipurifikatif, masalah ibadah, masalah justru didinamisasikan, bolak-balik. Akhirnya orang menggunakan apa, celana bid'ah, dolalah, finnar misalnya. Akhirnya tidak jelas mana yang wilayah yang sifatnya purifikatif dan mana wilayah yang bersifat at-tajrid atau purifikatif dan dinamisasi itu. Nah, maka ini faktor internalnya. Saat itu pemikiran tentang perlunya Bank Islam, Bank Muhammadiyah muncul. Kemudian varian berbagai bentuk perjudian muncul dan lain sebagainya. Di samping ada faktor eksternal, di mana umat Islam itu sudah terinfiltrasi oleh berbagai pemikiran, termasuk pada awal abad 20 itu kedatangan faham Ahmadiyah itu. Baik itu Qadiani maupun Lahore, yang pada esensinya adalah ada persoalan besar di situ. Dan bahkan konon ada tokoh masyarakat Muhammadiyah yang kemudian kepicut lalu masuk menjadi tokoh Ahmadiyah. Semakin kompleks persoalannya, maka di sini dibutuhkan sikap keagamaan yang menjadi pegangan dari persyarikatan. Nah, inilah faktornya. Kemudian yang lain agak saya percepat, aktivitas ketarjihan tadi sedikit saya singgung, banyak sekali. Baik itu apa yang menjadi pemikiran, apa yang menjadi sikap keagamaan, keidahlan identik dengan sikap Muhammadiyah, tetapi tidak sedikit juga banyak kemudian praktek-praktek tarjihan itu muncul. Mulai dari penentuan arah kiblat, penggunaan hisab astronomi, penyelenggaraan sholat id di lapangan, pengumpulan zakat dan pelaksanaan kurban dengan kepanitiaan. Semua itu adalah ijtihad yang berkemajuan pada saat itu. Yang itu tidak gampang. Pasti ada counter, pasti ada penolakan yang sangat masif. Nah, kemudian penyampaian khutbah dalam bahasa Arab. Kalau kita pergi ya ke beberapa wilayah di Indonesia, sampai saat ini masih banyak masjid-masjid yang kalau khutbah Jumat itu pakai bahasa Arab. Indonesia Timur masih banyak juga. Tahun sekitar sebelum pandemi saya ke wilayah Timur, ada juga yang saya jumpai itu. Kenapa? Karena dianggap itu bagian dari ta'abudi. Karena Rasulullah berkhutbah pakai bahasa Arab, tidak menggunakan bahasa yang lain. Nah, pada saat itu ada satu pemikiran, apa substansi maqasidus syariahnya? Kalau khutbah menggunakan bahasa Arab tidak difahami oleh masyarakat, kita cenderung beragama hanya fikih oriented. Yang penting sah. Rukun syaratnya terpenuhi, tapi maqasidus syariahnya itu tidak tercapai. Padahal di situ adalah nasihat mingguan untuk peningkatan ketakwaan. Nah, kemudian berbagai contoh-contoh yang lain. Maka ironi kalau kemudian mengatakan Muhammadiyah itu adalah Persis, Muhammadiyah adalah NU, Muhammadiyah adalah macam-macam itu. Dengan pertimbangan tadi itu. Baik secara historisitas. Justru yang terjadi, apa yang ditinggalkan dari pemikiran-pemikiran keagamaan karena melakukan proses kajian lebih mendalam, ada dalil yang lebih kuat di situ, maka itu ditinggalkan.
dengan memilih pendapat yang lebih kuat dalilnya. Maka dulu wajar kalau kemudian Kiai Dahlan itu masih kunut. Bukan karena NU, tapi karena mazhab yang berkembang di Indonesia adalah Syafi'iyah. Syafi'i. Yang pengikutnya dikenal dengan ulama-ulama Syafi'iyah yang identik. Nah, maka Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki itu tidak bisa diklaim sebagai penganut suatu organisasi tertentu. Tetapi pemikiran-pemikiran keagamaan yang argumentatif itulah yang diambil. Nah, sehingga kita harus tahu itu ketika kita bergumul dengan berbagai macam pemikiran, pendapat, interaksi untuk bisa menjelaskan siapa, apa itu Muhammadiyah dengan majelis tarjihnya. Berikut sedikit lagi. Lalu ketika bicara tentang produk, maka produk dari majelis tarjih itu dilahirkan lewat 3 macam kegiatan intelektual. Ada yang disebut dengan putusan, ada yang disebut dengan fatwa, dan ada yang disebut dengan wacana. Kalau putusan pada era-era awal itu dilahirkan dari apa yang disebut dengan muktamar khususi. Yang muktamar khususi itu kadang include penyelenggaraannya bersamaan dengan muktamar Muhammadiyah. Muktamar khususi kadang pula terpisah pelaksanaannya dengan muktamar Muhammadiyah. Ada 2 kategorisasi itu. Nah, baik itu muktamar yang kemudian menjadi musyawarah nasional majelis tarjih, musyawarah nasional tarjih Muhammadiyah, maka itu adalah musyawarah Muhammadiyah di bidang keagamaan, bukan putusan majelis tarjih. Tapi itu adalah putusan Muhammadiyah di bidang keagamaan. Ini yang perlu kita sampaikan. Jadi kalau kita bicara tentang tarjih, ibarat jasad, maka tarjih itu roh, maka putusan keagamaan majelis tarjih itu adalah jiwanya Muhammadiyah itu sendiri. Nah, maka muncullah dari sini apa yang disebut dengan himpunan putusan tarjih. Tetapi ada satu hal yang sering disalahpahami. Orang kalau bicara HPT, pasti HPT jilid 1 itu. Sekarang ada HPT jilid 3, lalu muncul pertanyaan, ini tarjih ini sudah sekian puluh tahun, sudah hampir mendekati 1 abad, loh kok putusannya HPT-nya cuma 1? Padahal HPT itu puluhan banyaknya. Nah, hanya dipilah-pilah menjadi buku-buku tersendiri. Maka ada HPT tentang fikih perlindungan anak. Ada himpunan putusan tarjih tentang anti korupsi. Ada himpunan putusan tarjih tentang keluarga sakinah. Ada himpunan majelis tarjih itu tentang sekarang yang sedang kami persiapkan dan siap untuk ditanfis, fikih informasi, fikih difabel, fikih agraria, fikih kebencanaan, dan lain sebagainya. Ya kalau dideretkan itu sudah mujallat, itu berjilid-jilid. Cuma orang mindsetnya HPT itu ya itu yang ada tulisan HPT-nya. Kekeliruan besar di situ. Jadi HPT itu sangat banyak sekali. Ada yang dikodifikasikan menjadi 1 buku tersendiri, ada yang dipisah-pisah. Karena kalau dikodifikasikan terlalu tebal, tidak produktif dan tidak efektif untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas. Nah, sederhana, ini perlu dipahami. Lalu yang kedua ada yang namanya fatwa. Yang fatwa itu kita lahirkan dari sebuah komisi, divisi, atau rapat fatwa. Kalau secara formal kita mengadakan setiap hari Jumat. Sebelum pandemi kita selalu di ruang sebelah di perpustakaan yang dikomandani oleh divisi fatwa, tetapi lintas divisi yang hadir sesuai dengan problem yang didiskusikan, yang difatwakan. Tetapi ada juga fatwa yang diperluas, termasuk misalnya fatwa tentang ibadah pada era pandemi. Itu tidak hanya majelis tarjih, tapi melibatkan unsur pimpinan pusat, melibatkan unsur ahli-ahli yang lain, ahli kesehatan, ahli pandemiologi misalnya, dan lain sebagainya itu. Diperluas.
Termasuk ketika kita bicara tentang fatwa keharaman rokok. Setuju atau tidak setuju? Nah di situ kebetulan saya pada saat itu, kemudian Prof. Yunar Ilyas, kita menghadirkan tidak hanya yang ahli fikih, ahli tafsir, ahli usul, ahli hadis, tetapi mereka yang ahli kesehatan, demografi, YLKI, semua kita hadirkan. Lalu kita bertarjih dengan pendekatan bayani, burhani, dan irfani secara spiral triadik itu. Sehingga kita tidak memahami agama itu secara harfiah, secara tekstual, tapi kita menangkap apa yang menjadi substansi syariah yang kita sebut dengan al-maqasid as-syariah. Karena esensinya seluruh ajaran agama itu diturunkan oleh Allah lijalbil masalih, untuk melahirkan kemaslahatan yang universal. Itu nggak bisa kita gali kalau hanya pendekatan fikih oriented. Nah itu. Nah kemudian yang berikutnya ada wacana. Nah wacana ini menjadi penting untuk ibaratnya melempar bola persoalan. Nah kemudian kita melakukan seminar, lokakarya, halakoh-halakoh yang belum menjadi fatwa apalagi putusan. Di antaranya ada yang dimasukkan di jurnal tarjih. Nah itu wacana. Ketika itu mendapatkan respon masyarakat, wah ini harus digali hukumnya, baru kemudian naik pada level fatwa. Kalau ini sangat masif kebutuhannya, naik bahkan sampai pada level putusan di Munas Tarjih yang bukan lagi bicara itu divisi fatwa, tetapi bahkan organisasi fatwa di luar Muhammadiyah kita undang. Nah inilah gambarannya tentang muktamar, dari satu muktamar ke muktamar yang lain, dari satu munas ke munas yang lain. Bahkan pada saat pada tahun 1955 di situ kita Majelis Tarjih menghadirkan tokoh besar Said Ramadan Al-Buti sebagai peninjau dalam musyawarah atau muktamar tarjih itu. Nah ini saya kira kebiasaan-kebiasaan lalu yang perlu dikembangkan lagi di situ. Jadi tidak hanya ulama secara nasional, tetapi juga ulama internasional. Lalu saya percepat, ada muktamar-muktamar yang lain, sampai kemudian hingga hari ini kita sudah melaksanakan munas atau muktamar tarjih yang ke-31 secara hibrid. Dan alhamdulillah waktu itu saya sebagai ketua munas tarjih, banyak persoalan yang sudah mampu kita hasilkan, yang sebagian besar sekarang ini sedang proses tanfiz. Mudah-mudahan segera mungkin itu bisa kita lakukan. Itu secara historisitas dan secara umum mengenal tarjih. Saya ingin mengajak untuk mengenal tarjih secara lebih substantif sekarang. Kalau kita ingin mengenal tarjih secara lebih substantif, maka ada beberapa hal yang harus kita pahami. Paling tidak ada 4 aspek ini. Kalau ingin mengenal tarjih, sehingga bisa memahami apa yang menjadi putusannya, historisitas kelahiran dari sebuah fatwa dan putusan itu. Kenapa bisa berbeda dengan yang lain misalnya? Pertama adalah wawasan dan semangat tarjih. Yang kedua adalah pendekatan. Yang ketiga adalah metodologi atau metode ijtihadnya. Dan yang keempat adalah pengembangannya. Nah kalau kita bicara tentang wawasan, saya tidak akan menjelaskan ini karena menjadi kewenangan dan ada narasumber sendiri. Tapi ibaratnya saya membuka kerannya. Nah sehingga nanti mungkin ada korelasi dengan uraian yang berikutnya. Wawasan atau semangat tarjih itu ada tajdid yang memiliki 2 makna dalam masalah akidah, ibadah purifikatif, tajridiyah, penjernihan, pemurnian. Maka kalau orang Muhammadiyah itu cara beribadahnya saklek, apa adanya. Itu semangatnya, itu jiwanya. Tetapi kalau bicara muamalah, modifikatif, kreasi, sangat luar biasa. Sampai sekarang inilah yang menyebabkan Muhammadiyah menjadi satu-satunya organisasi Islam di dunia dengan amal usaha yang terbanyak. Itu bukan pengakuan kita. Silakan dibaca itu literatur terkait dengan pernyataan itu. Termasuk sekarang yang disampaikan oleh siapa itu? Yang ahli tata negara kita, yang punya channel YouTube yang cukup, Refli Harun. Suatu organisasi yang sangat dikagumi
yang tidak pernah mengklaim dirinya sebagai pemilik kementerian apapun, tidak pernah mengklaim dirinya sebagai paling Pancasila, tetapi justru terdepan di dalam melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan bahkan untuk bangsa. Kemudian ada aspek toleransinya, ada aspek keterbukaan, tidak berafiliasi mazhab yang saya uraikan sungguhnya dalam berbagai pelatihan kader ulama tarjih di situ, termasuk pendekatan-pendekatan turosnya. Bahwa sikap Muhammadiyah yang non-afiliatif itu adalah langkah yang justru diharapkan oleh para imam mazhab. Tidak hanya 4 imam mazhab, tapi yang perlu diluruskan, Muhammadiyah tidak anti mazhab. Tapi Muhammadiyah itu justru menghargai semua mazhab. Maka ketika mazhab tertentu itu kuat argumentasinya, kita melakukan pengkajian lebih lanjut, lebih maksimal lagi. Maka kalau sikap kita sama dengan pendapatnya Syafi'i, bukan karena kita bermazhab Syafi'i. Kalau suatu saat kita kok sama sikap kita dengan mazhabnya Hanafi, bukan karena kita bermazhab Hanafi. Tetapi secara metodologis kita melakukan penggalian yang mungkin punya kemiripan dan kesamaan secara metodologi. Nah, sehingga saya menyimpulkan cara orang bermazhab itu 2 sebenarnya. Pertama mazhab qauli, yang kedua manhaji. Kalau bermazhab secara qauli pokoknya apa kata mazhab A, itu yang saya pegang karena saya mazhab Syafi'i. Itu mazhab qauli. Tapi kalau mazhab secara manhaji yang dipegang metodologinya. Apa metodologi? Salah satu metode ijtihad Imam Syafi'i, idza shahhal hadis fahuwa mazhabi. Kalau hadis itu valid, hadis itu sahih, itulah pendirianku. Ya hakikatnya kita bermazhab Syafi'i juga secara metodologis. Kenapa? Karena kita mengedepankan hadis-hadis yang sahih dalam berargumentasi, terlebih lagi dalam masalah akidah dan ibadah. Cara substantif yang kedua untuk mengenal tarjih itu adalah pendekatan. Kita harus paham betul apa pendekatan bayani, burhani, irfani yang nanti akan diuraikan itu. Tetapi esensinya adalah memahami persoalan keagamaan tidak hanya pendekatan literal, tekstual, dalil keagamaan. Tetapi menyelami substansinya itu dengan berbagai macam pendekatan-pendekatan yang lain. Antara lain adalah burhani. Penemuan-penemuan ilmiah, fakta-fakta keilmuan yang itu merupakan spirit dari agama kita. Lalu irfani, zauk, rasa, apalagi zauk itu, irfani itu. Ya proses spiritualitas kita juga harus jalan di situ. Untuk sementara kita bermazhab Hanafi dulu ya, sambil kita dengar suara azan, sambil kita dengarkan penjelasan, insya Allah supaya pas waktunya. Jadi dua-duanya tercapai. Jawab azannya iya, tapi juga ini kita dengarkan. Bayani, burhani, irfani ini harus dilakukan secara spiral triadik. Satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kenapa? Ketika kita memfatwakan sab itu berjarak. Dalil-dalil bayaninya itu kita kemukakan di situ. Burhaninya itu kita hadirkan para ilmuannya, para ahli kesehatannya. Data-datanya, statistiknya. Tapi irfaninya itu juga harus muncul di situ. Masa ia berjarak 2 meter misalnya, ya enggak irfani itu. Nah, tentu di situ harus proporsional. Nah, ini kalau ciri-cirinya seperti itu tidak akan saya bahas karena ada waktunya. Burhani seperti apa? Nah, bagaimana kemudian ketika kita memfatwakan ini, itu dalilnya itu banyak sekali. Sekalipun di Muhammadiyah ada mazhab Maliki dan ada mazhab Syafi'i. Yang satu rokokan, yang satu tidak rokokan. Yang rokokan bisa cari dalil warka'u ma'ar rokiin, merokoklah bersama orang yang rokok. Jadi memplesetkan malahan, ya tentu tidak benar. Nah itu burhaninya apa? Kita kaji itu. Ada nggak ahli kesehatan yang mengatakan merokok itu banyak menyehatkan? Itu nggak ada.
demografi berbicara, YLKI berbicara, sampai rahasia kenapa MUI tidak jadi memfatwakan haram rokok. Karena dikepung dari berbagai wilayah, bertrek-trek dihadirkan oleh cukong-cukong rokok yang notabene punya pabrik tapi dia sendiri tidak merokok. Karena dia paham. Tapi kan sangat produktif dari aspek ekonominya. Nah, kemudian kita bicara tentang bagaimana, kemarin saya di beberapa tempat bicara tentang estetika tubuh, terutama pada wanita misalnya atau pria. Kemudian bagaimana tato dan lain sebagainya. Bayaninya kita hadirkan, burhaninya kita hadirkan, irfaninya kita hadirkan, satu kesatuan yang tak terpisahkan. Nah, kemudian irfani, esensinya itu irfani ini sungguhnya pengelolaan kolbu. Kalau tadi rasa, bisoru mongso. Jadi ada perasaan dalam beragama. Tapi kalau hanya perasaan menjadi aliran kepercayaan. Nah, karena itu rasa itu harus menyatu dengan dalil agama, harus menyatu dengan ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini kalau metode sama pada umumnya dengan metode para ulama mujtahid, dalam banyak hal kita gunakan itu, bahkan kita menambahkan ada aspek psikologi, ada aspek sosiologi, ada aspek astronomi. Jadi kita menggunakan metode para mujtahid plusnya apa? Burhaninya yang berkembang lebih banyak. Nah, kemudian kita bicara juga tentang pengembangan. Supaya pemikiran kita ini dibaca oleh kaum milenial, lintas peradaban dan zaman, kita pun juga harus ilmiah dalam membuat, menyampaikan, dan merumuskan. Maka kira-kira kalau menggunakan filsafat ilmu ada aspek ontologinya, epistemologinya, dan aksiologinya. Yang kita sebut dengan al-qiyam al-asasiyah, nilai-nilai dasar. Coba di perpustakaan nanti dilihat, misalnya fikih air. Apa aspek nilai-nilai dasar al-qiyam al-asasiyah? Yang di-breakdown kemudian menjadi prinsip-prinsip universal yang melahirkan pedoman praktis yang bersifat al-ahkam al-far'iyah, al-ahkam at-taklifiyah, hukum-hukum formil itu. Saya kira itu, nah termasuk di fikih anak yang kita buat itu juga seperti ini akhirnya. Nilai dasarnya apa? Tauhid, keadilan, maslahah. Di breakdown jadi karomah insaniyah di situ. Kemudian kehubungan kesetaraan, kasih sayang. Di breakdown lagi menjadi pedoman praktis sampai bicara tentang bagaimana aborsi, bagaimana kehamilan, kematian balita, stunting, masuk semua di sini. Itulah cara kita mendekati agama itu, tidak hanya secara harfiah dan literal. Semoga ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Monggo kalau ada pertanyaan sambil kita tunggu iqomah. Terima kasih. Luar biasa sekali Ustadz untuk materinya. Masya Allah, sudah ada satu pertanyaan. Monggo, mungkin, karena banyak, pinter Ustadz. Saya kenal satu orangnya artis kita ini. Monggo. Dosen artis ya. Monggo. Oh, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusron. Kita tuh sering dihadapkan di masyarakat tuh selalu ada pertanyaan-pertanyaan ketika kita menemui jamaah. Jadi kalau kita lihat banyak pertanyaan dari daerah-daerah itu termasuk dari cabang dan ranting mengatakan bahwa Muhammadiyah itu tidak konsisten. Loh kenapa? Kadang mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i, kadang Imam Maliki, kadang Imam Hambali. Ini menandakan bahwa Muhammadiyah itu tidak konsisten. Kalau di organisasi saya itu kan konsisten sekali. Sekali Imam Syafi'i. Bahkan ada orang yang menganggapkan bahwa dirinya ini organisasi ini bukan lagi menjadi organisasi tapi sudah menjadi agama bagi kami itu seperti itu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat dari kacamata rajih, orang mengatakan bahwa orang-orang Muhammadiyah itu cenderung zikirnya itu kering. Ini kita lihat di beberapa tempat di masjid-masjid
Muhammadiyah, masjid-masjid yang dikelola Muhammadiyah itu tanpa ada zikir, tanpa ada zikir berjamaah di masjid-masjid. Nah, ini kan menandakan bahwa Muhammadiyah itu sangat kering sekali. Saya mau menjawab secara mendetail berdasarkan logika dan hadis-hadis Nabi. Mereka tidak mau menerima, kenapa? Karena memang ilmu mereka itu kan beda orientasinya. Jadi di mereka itu lebih mantap kalau zikir itu dibaca secara bareng-bareng, berdoa secara bareng-bareng. Nah ini kadang-kadang ini ketika kita dari tarjih kita itu sangat kebingungan ketika kita berhadapan dengan mereka. Sementara dia itu kalau kita sedikit ada argumentasi, sudahlah kamu, sudah ngaku aja seperti itu. Nah, akhirnya kan seperti itu. Pokoknya itu aja. Oke, terima kasih Ustadz. Oke, matur nuwun. Saya langsung jawab nggih. Ya. Yang pertama, inkonsistensi itu sendiri juga perlu ada standar dan ukuran. Kalau dianggap kita mencela-mencela, siapa yang mencela-mencela? Ini bukan apologi. Tadi saya jelaskan bahwa kita mengikuti metodologi manhaj para fuqaha dalam melakukan istinbat hukum. Maka ada pertimbangan al-urf, ada pertimbangan maslahah al-mursalah, ada pertimbangan al-maqasid as-syariah. Itu esensinya. Maka saya katakan kalau mazhab itu harus dibagi, ada mazhab manhaji, ada qauli. Kalau secara manhaji justru kita konsisten. Imam Syafi'i mengatakan iza sohal hadis fahuwa mazhabi. Apabila hadis itu benar-benar sahih, itulah pendirianku, kata Imam Syafi'i. Dan kita melakukan itu secara konsisten. Dalam masalah akidah, ibadah, harus ada dalilnya. Ar-ruju' ilal kitab was sunnah secara substantif di situ. Nah, justru yang banyak terjadi, coba sekarang dilihat, kalau kita bicara tentang konsistensi, nanti ujung-ujungnya juga darurat ya. Kalau kita berpedoman pada mazhabnya Syafi'i, al-lumsu, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, min nawaqidil wudu, bisa membatalkan wudu seseorang. Tetapi akan terjadi hijrah secara besar-besaran ketika orang melaksanakan haji dan umrah. Kenapa? Karena tidak bisa untuk tidak bersentuhan itu. Satu. Lalu yang kedua, kalau kita gali argumentasinya, tidak ada satupun dalil yang sharih yang menjelaskan makna itu. Maka kalau dalam mazhab Syafi'i dikatakan, kenapa bersentuhan itu membatalkan wudu? Ayatnya mengatakan aula mastumun nisa, sekalipun wazannya mufa'alah, saling interaktif. Tetapi ketika dikejar, Syafi'i pun mengatakan irtikabu makna zahir aula min irtikabi makna batin. Kita mengambil arti letterleknya, itu yang kita prioritaskan ketimbang arti kinayahnya, sindirannya, kiasannya. Tetapi orang wajib untuk menuju pada makna kias ketika dalil sharih itu menjelaskan itu. Apa dalil sharihnya? Baca Nailul Autor. Hadis-hadisnya sahih. Termasuk hadis tentang bagaimana hubungan Humairah Aisyah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau tidur bersama, fatatni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kehilangan Nabi karena begitu bangun Nabi sudah enggak ada di sisi beliau. Kecemburuannya sebagai wanita muncul saat itu, dicari Nabi. Ternyata Nabi sedang sholat di sebelah sana. Tidak hilang juga kecemburuannya. Fa'adhaltu yadayya, lalu aku masukkan tangan-tanganku ke rambut beliau. Hal ajidu balalan, apakah rambut Nabi ini basah? Mungkin bersama istri yang lain. Begitu selesai sholat, Nabi senyum-senyum. Ya Humairah atatki saitonuki. Kalau bahasa kita, wahai Humairah, kamu kok cemburu berat banget sih? Nabi tidak membatalkan sholatnya. Ketika Rasulullah SAW sholat, hadis sahih termasuk Muslim. Aisyah mengatakan, saya tertidur seperti layaknya mayit. Lalu terkena satu organku dengan organ Nabi SAW. Nabi tidak membatalkan sholatnya. Padahal yang namanya hadis Nabi, al-mufassir al-mubayyinul awwal lil Qur'an. The first interpreter of Al-Quran. Nah, karena ada dalil spesifik, kaidah ulama, apa kata ulama? Al-am yabqa ala ammihi, kecuali kalau ada taksisnya. Al-mutlaq yabqa ala itlaqi, kecuali ada muqayyadnya. Konsisten secara metodologis.
Tetapi yang terjadi adalah, coba lihat, wudunya orang, coba kiri kanan, tidak konsisten dengan pendapatnya mazhab Syafi'i. Karena coba dibaca itu mazhab Syafi'i. Kebetulan dulu sanawiyah sampai aliyah saya belajar juga kitab-kitab yang dikaji di dunia pesantren tradisional. Kalau itu fikih, kita baca Matan Takrib, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, I'anatul Talibin. Ketika bicara tentang niat, inkonsistensi juga. Dalam Fathul Qorib itu dikatakan an-niyatu mahalluhal qalb. Niat itu esensinya ada di hati. An-niyah amalul qalbi. Apa konsisten? Artinya tolak ukur kita menilai ini konsisten atau tidak konsisten itu juga gampang. Belum lagi nanti dalam praktiknya, cara wudhunya sudah ini Syafi'i, modelnya ketika begini ini juga Hambali. Kenapa? Wamsahu biru'usikum, ada yang mengartikan litaba'id, mengartikan arti sebagian, ada yang mengartikan lil ilsok. Syafi'i sendiri mengatakan sebagian kepala, bukan sebagian rambut, apalagi dengan cara begini, nggak konsisten juga. Nah karena itulah kita harus tahu sebenarnya argumennya itu. Nah itu terkait dengan pertanyaan yang pertama. Yang kedua tadi, cara zikir. Ya lagi-lagi ya, Muhammadiyah tidak mengharamkan zikir bersama. Nyatanya di sekolah-sekolah kita yang itu membutuhkan pembelajaran, dipraktekkan kok. Di masjid gede Kauman itu malahan praktiknya tiap hari, putra saya juga sekolah di sana. Zikirnya itu juga keras, litarbiyah untuk pendidikan. Tapi apa terus kita menjadi anak kecil dalam beribadah? Kita harus punya peningkatan kualitas. Secara seremonial, ibadah itu seolah-olah kemudian seremoni, zikir besar dan lain sebagainya. Padahal mendirikan panti asuhan itu zikir yang tidak kalah pentingnya itu. Artinya reinterpretasi zikir itu juga penting. Bukan berarti kita menafikan zikir bil lisan bil qalbi, tidak. Nah karena itulah zikir itu sangat luas sungguhnya. Coba baca ayat Al-Quran. Bagaimana cara kita zikir itu di situ? Bahkan ketika dalam suasana tertentu, tadarruan wa khufyatan wa dunal jahri minal qaul. Karena artinya apa itu? Interaksi spiritual kita tidak hanya sekedar legalitas formal. Nah makanya di situ, tapi harus kita akui. Karena ini tidak dibiasakan, banyak warga Muhammadiyah yang kemudian kering dari zikirnya. Iya, harus kita akui. Banyak ya kan? Tetapi tidak bisa digeneralisasikan juga. Saya mengenal banyak orang yang kebetulan mungkin penampilannya bukan ustadz, bukan kiai, oblongan, tapi di sakunya itu Quran kecil. Nunggu rapat itu baca Quran. Ada tokoh-tokoh, banyak tokoh-tokoh kita yang seperti itu. Hafalan diem dia, ternyata baca Quran. Nah, karena itulah di situ zikir itu pun juga memiliki makna yang sangat luas. Namun kita nggak bisa menafikan bahwa di lingkungan warga persyarikatan banyak yang kemudian begitu selesai tidak memaksimalkan wiridnya. Padahal kalau dalam kitab Turos dikatakan apa? Man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Barang siapa yang sholat kok nggak wiritan itu kayak ketek. Lompat sana, lompat sini. Nah di situ ada lagi yang model zikirnya apa, sambil jalan itu gini. Tapi ternyata ngitung juga itu. Artinya persoalan ini tidak sederhana. Hanya melihat dari fisiknya, hanya melihat dari casingnya itu. Sangat-sangat spiritual sifatnya. Mungkin banyak argumentasi yang bisa nanti kita sampaikan, tapi karena keterbatasan waktu, monggo penanya yang berikutnya. Ini saya sering lihat videonya di YouTube. Saya subscribernya. Terima kasih Ustadz, ya. subscribernya. Ya. Ini saya terkait dengan istimbat hukum tadi, ada qauli sama manhaji. Saya tertarik dengan ranah keilmuan kita di perbankan syariah. Jadi di fatwa bunga bank haram itu semuanya sudah sepakat gitu. Hanya saja di masyarakat yang berkembang kemudian di dalam banyak pengajian itu kemudian bertanya Ustadz. Termasuk di dalam praktek arisan. Jadi pinjam uang itu hanya minjem 1 juta misalnya dikembalikan 1 juta Ustadz. Tetapi
Masalahnya yang muncul adalah kemudian kalau tidak kita kasih nambahan setitik dalam bentuk maaf ya, misalnya sedekah, infak, jadi labelnya berubah. Sedekahlah sedikit, infak sedikit, bahasanya menjadi berubah gitu. Apakah kemudian itu tetap dianggap sebagai riba atau bagaimana, Us? Terima kasih. Dalam muamalah, akad itu ada ruhnya. Ruh itu adalah akad itu. Maka saya sering mengilustrasikan begini, apa bedanya antara nikah dan sifah, nikah dan prostitusi? Akad. Coba aja lihat, terjadi transaksi antara laki-laki dan perempuan, memberikan sesuatu benda dan melakukan hal yang sama. Suami istri melakukan hal yang sama dengan prostitusi itu. Tetapi yang membedakan adalah akad. Yang satu namanya akad nikah, yang satu namanya tarif. Nah, karena akadnya berbeda, yang satu ini sama-sama dilakukan, tapi yang satu halal, yang satu haram. Maka akad itu dalam muamalah menjadi spirit, menjadi roh yang harus dipegang. Kalau kita bicara tentang riba, tentu banyak aspek yang terkait. Pertama adalah semangatnya. Di mana-mana yang namanya tadayun atau hutang piutang itu adalah ta'awun. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Sebab di masyarakat kita justru komersialisasi di situ. Nah, kemudian yang kedua, hadis Nabi ketika bicara tentang riba itu sangat proporsional dan sangat futuristik. Satu sisi mengharamkan seseorang untuk memberikan laba, untuk memberikan bunga. Tapi pada sisi yang lain Nabi mempraktikkan orang yang terbaik, ahsanukum qadha'a, orang yang lebih besar pemberiannya. Nabi pernah meminjam 1 ekor kambing dengan usia tertentu, misalnya 2 tahun. Diganti dengan usia 3 tahun, tentu lebih gemuk, lebih besar. Kemudian Nabi bersabda, Khairukum ahsanukum qadha'a itu. Sebaik-baik kalian yang paling banyak, yang paling besar pengembaliannya. Nah, ini artinya apa? Proporsional. Pada satu sisi tidak boleh mencari keuntungan, pada sisi yang lain, mbok yang minjam tahu diri. Sudah minjam bertahun-tahun nggak ngembalikan, ya nggak ada apalah gitu kan. Nah, kemudian kalau manusia berharap, itu sisi manusiawinya, maka agama yang mengatur. Maka ketika akad itu ditampilkan di awal, menjadi suatu hal yang ribawi itu. Apapun bentuknya. Nah, termasuk kemarin saya menghadiri ijma ulama fatwa se-Indonesia yang ke-7, salah satu yang dibicarakan itu kan tentang pinjaman online itu, pinjol itu. Nah, di situ sadu zariahnya kemudian kita munculkan di situ. Karena kalau kita fathuz zara'i, orang akan melakukan itu secara luas untuk mencari keuntungan itu. Jadi yang ingin saya katakan adalah sosialisasi dan pemahaman itu menjadi penting. Nah, terutama dalam masalah ekonomi syariah. Dan kita sekarang sangat komitmen di Majelis Tarjih itu untuk mengembangkan ekonomi syariah itu. Dan segera kita akan mengadakan seperti ini Al-Mukarram, pelatihan pengawas syariah, baik itu koperasi dan lain sebagainya. Dan kemarin kita sudah mulai tawar-menawar dengan DSN pusat untuk melakukan hal yang sama. Dan Prof. Samsul itu selalu menyampaikan bahwa di tarjih itu harus fokus salah satunya pada sistem ekonomi syariah itu. Bahkan beliau mengatakan, saya khawatir kalau saya tidak ada, nanti tidak ada pelanjut saya di DSN. Sampai begitunya Prof. Samsul menyampaikan ini, sehingga nanti kita adakan pelatihan. Jadi intinya adalah ternyata banyak hal yang kita punya fatwanya, punya putusannya, tapi miskin sosialisasi. Lalu yang kedua, banyak pengajian, tetapi pengajian kita garing. Kadang tidak seperti yang lain kan, yang kemudian sangat banyak yang muncul, kemudian orang kita juga banyak eksodus bahasanya di Indonesia tertentu, termasuk saya ke Riau, kemudian ke Papua, ke NTB dan lain sebagainya, banyak yang mengatakan sampai eksodus. Kenapa? Karena di Muhammadiyah itu jarang pengajian. Maka ini menjadi penting kita. Nah, kemudian yang lain apa? Bicara pengajian tidak harus berbicara tentang problem-problem ritual, tapi justru yang dibutuhkan itu problem-problem sosial, termasuk ekonomi dan sebagainya.
Saya kira begitu Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta saudara-saudaraku semua. Jadi karena waktu saya pun juga ngomongnya agak-agak cepat ya. Jadi mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berdiskusi dari hati ke hati dengan semangat keilmuan dan mencari kebenaran. Semoga kita terus diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Donald Kalam, Ustadz Ruslan Faryadi. Setelah ini kita sholat dulu, kemudian break. Nanti masuk lagi jam berapa? Jam 1. Monggo, langsung saja Bapak Ibu.